Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya atas nama Umaymah Mishadi. Saya atas nama Melita Sarisarni. Saya atas nama Jonarini. Dan saya atas nama Nabila Farah. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang model pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Selamat menyaksikan. Adapun model pembelajaran berbasis pemecahan masalah memiliki kelebihan dan kelemahan atau kekurangan, yaitu Kelebihan yang pertama yaitu relevan, yaitu kehidupan nyata sehingga siswa dapat termotivasi. Nah, yang kedua yaitu aktif. Siswa belajar secara aktif dengan melakukan penyelidikan dan pemecahan masalah. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Siswa menjadi pusat pembelajaran dan bertanggung jawab atas prosesnya. Yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan berpikir dan tingkat tinggi. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dan optimis. Nah, sekarang yaitu kekurangan. Oke. Setelah kita melihat kelebihan dari proses metode pembelajaran pemecahan masalah, sekarang kita masuk kepada kekurangan dari pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Yang pertama, memerlukan waktu yang lebih lama. Kenapa memerlukan waktu yang lebih lama? Karena siswa harus menganalisis masalah, kemudian mencari informasi, dan menemukan solusi yang bisa memakan waktu yang lama. Yang kedua, tidak semua siswa itu siap mandiri. Karena dalam metode ini membutuhkan kemandirian, kemampuan berpikir siswa yang kritis, sehingga adapun siswa yang terbiasa dengan metode pengajaran tradisional mungkin merasa kesulitan untuk belajar secara mandiri dan mencari solusi mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Pembelajaran ini seringkali membutuhkan sumber daya yang lebih banyak, seperti bahan bacaan, akses internet, serta bimbingan yang intensif dari guru untuk memastikan proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Yang keempat, tantangan dalam penilaian. Karena dalam proses penilaian itu siswa dalam berpikir dan berkontribusi atau keterlibatannya dalam kerja kelompok seringkali sulit diukur oleh guru secara objektif. Yang kelima, kesulitan dalam pengolahan kelas. Guru harus dapat mengelola kelas dengan baik agar proses diskusi dan kerja kelompok dapat berjalan lancar. Sehingga dalam kelompok yang besar itu terjadinya kontrol dan monitoring dari guru terhadap masing-masing siswa itu menjadi lebih sulit. Itu saja kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Dari penyampaian yang tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian, kelebihan, dan kekurangan, maka kelompok kami menyimpulkan ada 2 mata pelajaran dari bidang bahasa Arab yang menurut kami cocok dan tepat menggunakan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah ini. Ada 2, tapi yang pertama akan saya sampaikan mengenai mata pelajaran kitabah atau menulis bahasa Arab. Nah, di sini adapun tahapan-tahapan untuk menggunakan untuk menerapkan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah ini pada mata pelajaran kitabah. Nah, yang pertama, kita harus mengorientasi siswa pada masalah. Maksudnya adalah, misalnya pada mata pelajaran kitabah, kita membahas tentang teks deskriptif. Nah, kita jelaskan dulu kepada siswa, apa sih teks deskriptif itu? Terus bagaimana cara menyusunnya jika dalam bahasa Arab. Nah, kita menjelaskan dulu kepada siswa. Seterusnya, poin kedua, kita harus mengorganisasi siswa untuk belajar, atau kita membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, setelah itu masuk ke poin 3 atau langkah ketiga, kita membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kan tadi sudah saya berikan contoh, yaitu dengan membagi-bagi kelompok. Nah, maksud dari membimbing penyelidikan atau
membina, yaitu guru memberikan objek atau permasalahan yang nanti akan dipecahkan oleh siswa. Di sini saya mengambil contoh dari mata pelajaran kitabah tadi mengenai materi teks deskriptif. Maka guru mempersiapkan ilustrasi-ilustrasi atau gambar-gambar yang berkaitan dengan sesuatu kegiatan, sehingga siswa kelompok-kelompok siswa tadi akan berdiskusi dan akan menyusun teks deskriptif sesuai penjelasan yang sudah dijelaskan guru, dan mereka akan menyusun menggunakan kosakata yang sesuai dengan gambar atau ilustrasi yang mereka dapat dari guru atau pengajar. Nah, selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang sudah dipecahkan oleh siswa. Nah, ini adalah poin final dari tahapan penerapan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Jadi setelah siswa berdiskusi dan sudah menyusun teks atau bacaan sesuai dengan gambar yang diberikan guru, maka guru bersama-sama dengan siswa mengoreksi apakah kata-kata yang sudah kata kerja, misalnya di gambarnya itu situasi di pasar misalnya. Terus kata kerja, karena kan teks deskriptif harus menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang terjadi. Apakah itu menggunakan kosakata yadhabu, karena kan yadhabu ila suq, kemudian yashtari, membeli apa di pasar, seperti itu. Terus perhatikan juga susunannya, karena dia tes deskriptif maka jumlah yang tepat adalah jumlah fi'liyah. Bagaimana penempatan fi'il, fa'il, dan maf'ul. Nah, guru dan siswa bisa sama-sama menganalisis sehingga mengkoreksi kesalahan-kesalahan tersebut. Sehingga dari kesalahan itu siswa atau peserta didik bisa mengembangkan tulisannya buat kedepannya bisa menjadi tulisan yang sedikit kesalahannya atau mengembangkan kemampuan menulisnya yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Oke. Mungkin itu saja tentang contoh penerapan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah pada mata pelajaran kitabah. Nextnya, teman saya akan menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran pemecahan masalah pada mata pelajaran muhadasah. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah pada mata pelajaran muhadasah. Nah, jadi muhadasah itu dia lebih mengarah pada proses kalam atau berbicara, ngobrol dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh siswa dan guru dalam menerapkan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah ini. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, apa maksudnya? Di sini guru memberikan skenario atau menjelaskan situasi yang dimana situasi itu akan menimbulkan suatu masalah. Nah, sehingga pada akhirnya nanti masalah itu yang akan dipecahkan oleh para peserta didik. Nah, setelah identifikasi masalah akan masuk pada pengorganisasian kelompok. Apa maksudnya di sini? Nah, jadi guru atau pendidik akan membagi kelompok, membentuk kelompok pada peserta didik, membagi beberapa kelompok sehingga dari kelompok-kelompok tersebut akan menyalurkan pendapatnya serta solusinya dalam menyelesaikan masalah yang sudah dibuat oleh guru sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan informasi, yang dimana di sini peserta didik akan menggali informasi dari berbagai buku kayak media-media pembelajaran, media-media bacaan yang bisa menghasilkan solusi dari situasi yang diberikan oleh pengajar sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu penyusunan solusi. Nah, setelah mengumpulkan informasi, siswa akan menganalisis solusi apa yang tepat untuk permasalahan yang sesuai dengan skenario atau situasi yang sudah diberikan oleh pengajar sebelumnya. Yang terakhir yaitu presentasi. Di sini pendidik akan mempersilahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka berupa dialog yang berisi pemecahan masalah tentang situasi yang sudah diberikan. Kemudian terakhir revisi, yang dimana di sini akan diperbaiki. Seharusnya menggunakan kata ini, seharusnya penyusunan katanya seperti ini, penggunaan harokatnya seperti ini. Nah, itu akan dikoreksi oleh peserta didik yang mendengarkan presentasi dan pendidik yang akan mengoreksi apa yang mereka sampaikan tadi. Kemudian yang
terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan ini pendidik akan merangkum semua yang disampaikan oleh peserta didik, solusi-solusi yang mereka sampaikan sebelumnya, dan akan menjadi suatu bahan yang akan dipelajari oleh peserta didik. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya identifikasi masalah. Nah, permasalahannya yaitu ketika kita mengunjungi kota Arab. Nah, di negara Arab. Nah, dia mengunjungi Arab, kemudian kita tidak tahu di mana letak hotelnya. Nah, bagaimana cara siswa akan memecahkan masalah ini? Nah, dengan itu siswa akan mendiskusikan di bagian pengorganisasian kelompok. Nah, di situ mereka akan menganalisis masalah. Analisis masalahnya asalnya dari masalah yang sudah diberikan oleh pendidik sebelumnya. Kemudian menentukan ekspresi, frasa atau kata apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan dialog. Nah, ini baru merumuskan dialog. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Solusi apa yang akan mereka tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian di bagian pengumpulan informasi ini, guru berperan sebagai fasilitator atau sebagai orang yang akan memberikan sedikit clue atau sedikit solusi untuk mereka. Nah, selebihnya mereka yang akan menyelesaikan semuanya. Kemudian penyusunan solusi, di sini siswa menyusun percakapan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang tadi baru merumuskan dialog, sekarang mereka akan menyusun percakapan, disusun secara langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian presentasi, siswa akan maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusi mereka, kemudian direvisi, dan terakhir kesimpulannya sudah saya jelaskan di awal tadi. Saya kembalikan kepada Saudari Melita. Ya, mungkin itu tadi penjelasan kami tentang contoh penerapan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah pada 2 mata pelajaran, yaitu yang pertama tadi kitabah dan muhadatsah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.